Dulu ada orang yang namanya Kiai Idris. Kiai Idris di pondok pesantren cukup lama, sehingga bukan kitab Tuhfatul Ahwadits saja yang dibaca oleh Kiai Idris, sehingga seluruh kitab dibaca kabeh. Sampai Kiai Idris diundang oleh kiainya, Pak Kiai Idris, saya punya anak 5 wadon kabeh. Kamu milih salah satunya, apa anak yang pertama, atau anak yang kedua, atau anak yang ketiga, atau anak yang keempat, atau anak yang kelima. Jawab Idris, Pak Yai, kula mboten pengen kawin, Pak Yai. Long ditawani kon kawin, mboten kepengen kawin. Sebab kalau saya kawin, nanti bagaimana anak-anak saya? Maka dari itu mboten kersa kawin. Lain siapa namanya? Nah, kalau Arwan itu ndak pengen kawin. Nah, Kiai Idris itu tidak mau kawin. Kiai Idris tidak mau kawin. Kiai Idris itu adalah pada waktu siang qaim, pada waktu malam, pada waktu siang shaim, pada waktu malam shaim. Jadi pada waktu siang itu adalah poso, pada waktu malam qaim, qiyamul lail, jungkung. Niki adalah Kiai Idris. Justru karena Kiai Idris sering qaim, sering shaim, sering poso, sering qiyamul lail, maka dari itu Kiai Idris tersebut itu adalah sering ngantuk. Maka dari itu kalau orang yang banyak shaim, banyak qaim, biasanya kadang ngantuk. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, maka dari itu Kiai Idris karena siang itu adalah shaim, malam itu qaim, maka dari itu Kiai Idris tersebut itu adalah wong mboten gak ada nopo-nopo, tapi sing duweni ilmu adalah, yang punya ilmu adalah ilmunya tinggi, segala nahunya ngelotok kabeh, terus fikihnya ngelotok kabeh, Bukhari Muslimnya ngelotok kabeh, Zumanya ngelotok kabeh. Niku Kiai Idris. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu karena Kiai Idris waktu saat yaitu adalah pada waktu siang itu adalah qaim, pada waktu siang itu shaim poso, tapi pada waktu malam qaim qiyamul lail. Maka dari itu Kiai Idris tersebut itu kadang-kadang dahare itu adalah pada waktu siang, dahare mboten dahar, wong tuane poso. Suatu saat karena Kiai Idris itu adalah orang poso, maka dari itu lari saja ke sungai. Adanya lari ke sungai Kiai Idris tidak lain adalah badi buka. Yang untuk buka tidak ada, maka dari itu masuk di sungai, terus diminum sungainya. Setelah Kiai Idris malam itu adalah yaitu adalah minum sungai, maka Kiai Idris terus ingin berangkat ke atas. Setelah ingin berangkat ke atas, Kiai Idris tahu wonten buah apel, buah manggis, kampul-kampul wonten dure sungai, dipendet. Setelah dipindet, Kiai Idris naik ke atas. Setelah naik ke atas, buah manggisnya itu dipecah terus dimakan. Setelah Kiai Idris makan buah manggis, Kiai Idris itu kajukan, lho iya wong manggis kudu manggisku kok tak pangan. Maka dari Kiai Idris itu adalah tobat di atas sungai, tobat jungkung 1 hari 1 malam, yaitu Kiai Idris adalah taubat.
Setelah tobat jengkelek tangi, tobatnya saya tidak akan diterima, sebab saya belum bertemu dengan orang yang memiliki manggis. Maka dari itu Kiai Idris, saudara-saudara sekalian, goleki buah manggis, sebab orang yang ini adalah kampul-kampul wonten teng dure sungai, berarti buah manggisnya itu adalah dekat dengan sungai. Maka dari itu Kiai Idris berjalan siang, tiap berjalan dari pagi ke sore sampai pagi, terus mencari buah manggis yang ada di tepi sungai. Akhirnya bertemu setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Kiai Idris menemukan buah manggis di tepi sungai. Sehingga Kiai Idris baru mengatakan, barusan ini saya bertemu dengan buah manggis. Karena saya bertemu dengan buah manggis, maka saya akan minta maaf. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, Kiai Idris masuk kepada rumahnya. Berketepatan saudara-saudara sekalian, yang punya rumah namanya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah. Nah, Kiai Abdullah itu adalah di tepi sungai rumahnya. Maka dari itu Kiai Idris kula nuwun, monggo Kiai Idris, lho kok jenengan ngertos yen kula namanya Idris niku. Dadi Kiai Idris niku dijak Kiai Abdullah, monggo Kiai Idris jenengan monggo mlebet mriki. Kiai Idris masuk lah, Kiai Idris masuk sampai badhe napa mriki niki. Kula anggenipun sowan dumateng panjenengan, kula badhe nyuwun ngapura sebab saya makan buah manggis tanpa seizin jenengan. Yen kula niku makan buah manggis tanpa seizin panjenengan, benjang wonten teng akhirat kula badhe mlebu wonten teng neraka. Maka dari itu kula nyuwun kali panjenengan Kiai Abdullah supados kula dipun ngapura dening panjenengan. Jabe Kiai Abdullah, ora gampang panjaluk ngapura. Kowe panjaluk ngapura kudu kerja dingin 2,5 tahun. Kon kerja 2,5 tahun, padahal makan buah manggis 1. Apa maning yang makan anak perempuan makan buah manggis 1 disuruh kerja 2,5 tahun. Sampean gelem boten kerja 2,5 tahun? Yen sampean wis kerja 2,5 tahun, kerja lain lagi, lajeng sampean tak ngapura, insyaallah sampean akan masuk dalam surga. Tapi yang sampean orang kerja dingin 2,5 tahun, aku ora jaluk ngapura, aku ora akan memberi maaf, ora pan ngapura kali sampean. Jawab Kiai Idris, iya, yen aku ora gelem kerja 2,5 tahun, kula bakal mlebu neraka. Lebih baik saya kerja 2,5 tahun nggih pun, kula kerja 2,5 tahun, tapi sak sampeyan kerja 2,5 tahun, kula di ngapura nggih, tak ngapura. Kerja 2,5 tahun. Saya wis kerja 2,5 tahun, lajeng Kiai Idris matur malih, Pak Kiai, kula sampun kerja 2,5 tahun. Mulane kula nyuwun ngapura kali panjenengan, ben benjang wonten akhirat kula saged mlebu swarganipun Allah. Aku duweni onta, ratusan onta. Niku onta itu adalah banyak teletongnya. Sampai kerjakan sampai habis. Mana sampun habis pripun Pak Yai? Tak ngapura. Saestu. Sehingga Kiai Idris kerja malih 1/2 tahun, boten tek, buangi teletong boten telas. Akhirnya para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, sampun kerjane rampung, 2 tahun setengah sampun rampung. Pun Pak Kiai Abdullah, kula nyuwun ngapuranipun panjenengan supados kula benjang saged mlebu wonten swarganipun Allah. Jawabe Kiai Abdullah, dari siji meneh, aku duwe putri budek pecek lumpuh kawinan. Dados aku duweni putri budek pecek
lumpuh kawinan ya zaman orang gelem kawin neraka panggonane. Makanya Kyai Idris yang diarani neraka nangis. Dados kula mboten di sepura, di ngapura tapi kayak gelem ora dadi mantuku. Tapi mantuku budek pijek lumpuh kawinan. Lajeng akhirnya Kyai Idris nggih pun kula purun asal kula niki di sepura lan benjang saged mlebu swargane Allah. Dados kowe gelem karo anakku sing budek pijek lumpuh purun. Maka dari itu Kyai Abdullah baru mengatakan, ya Idris angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Fatimata binti wa mauliyati bi ghairi maharin. Soalnya Kyai Idris mboten gadah napa-napa. Kyai Idris mboten gadah napa-napa. Maka dari itu Kyai Idris matur qabiltu nikah wa tazwija li nafsi bil madhkuri halan. Saudara-saudara sekalian, monggo Kyai Idris kula ater dumateng bojone sampean dicekel. Kyai Idris niku dicekel dening Kyai Abdullah, dituntun wonten teng kamaripun Siti Fatimah. Barang mlebu niku Kyai Idris sumerep dumateng bojone. Kyai Idris mlayu mawon mlumpat wonten teng jendela. Duda-duda kali Kyai Abdullah. Kyai Idris mboten usah mlayu niku istri njenengan. Lho istri kula kok jare budek picek lumpuh, kok bocahe cantik molek dan luar biasa. Bocah wedoke cantik molek dan luar biasa. Niku Siti Fatimah. Siti Fatimah binti Abdillah bin Husain. Niku Sripah, dados istrinya Kyai Idris itu adalah Sripah. Saudara-saudara sekalian, bon kula pasrahaken kali jenengan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Kyai Idris niku jadi menantunya Kyai Abdullah, yaitu istrinya namanya Fatimah binti Abdillah, dan itu Sripah. Para bapak ibu dan saudara-saudara, lajeng kasingkat itu terus hamil. Sawise hamil, lajeng Kyai Idris badhe wonten teng Palestina. Maka dari itu istrinya diajak, Fatimah, ayo mari kita bersama-sama wonten teng Palestina. Setelah sampai di Palestina, saudara-saudara sekalian, Kyai Idris meninggal dunia. Kyai Idris meninggal dunia, sehingga Siti Fatimah badhe kondur wonten teng Mekah menunggu hamile niku lahiran. Sawise hamile lahiran, lajeng kondur wonten teng Mekah. Barang wonten teng Mekah lahiran, yaitu lahir bocah sing lahir, sebab Siti Fatimah dalikan ngandut itu sampai 4 tahun. Siti Fatimah nalikan ngandut dumateng putrane niku 4 tahun. Maka dari itu di dalam kitab-kitab kuning itu kan mengatakan akeh wong lahir adalah 4 tahun. Nah diantaranya ya niku Siti Fatimah gadai putra sampai 4 tahun. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng kondur, bareng kondur ngono griya diarani Imam Syafi'i. Lah niki Syafi'i, Imam Syafi'i niku Imam Syafi'i. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, Imam Syafi'i umur 2 tahun ngaji kali Siti Fatimah, ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran 2 tahun. Imam Syafi'i ngaos Al-Quran 2 tahun dumateng Siti Fatimah. Sampai umur 6 tahun Imam Syafi'i sampun apal. Lan apal Imam Syafi'i bukan sekedar apal tok, mboten.
apal beserta arti-artinya niku Imam Syafi'i. Umur 6 tahun lajeng Imam Syafi'i ngapalaken hadis Muwatta. Imam Syafi'i hadis Muwatta yaitu adalah sampai umur 10 tahun. Lajeng 10 tahun Imam Syafi'i nembe di pondok pesantren di negara Himyar. Nah, lajeng Imam Syafi'i umur 12 tahun nembe mondok wonten Kiai Muslim Az-Zinji niku Imam Syafi'i. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, belajar fikih Imam Syafi'i dikengken kali gurune kan mucal wonten teng Masjidil Haram. Nalika mucal wonten teng Masjidil Haram, Imam Syafi'i sing ngaos itu kiai besar-besar, ulama besar-besar. Nalika mucal niku bulan poso awit esuk sampai sore. Wong awit esuk sampai sore sehingga jam 2 siang piyambake niku ngelak sanget. Sehingga Imam Syafi'i wong wulan poso melayu mawon wonten sumur Zam-Zam, nyiduk sumur Zam-Zam laju diminum. Sehingga orang yang ngaji itu sama ngeguyu lho, ya Syafi'i wong mulang kok lagi poso kok nginung iku piye. Maka dari itu ketika Imam Syafi'i rawuh, Imam Syafi'i keng nopo kon jenengan kok nginung niku lho. Padahal kan jenengan poso. Jawab Imam Syafi'i, kula dereng wajib kok mbek umur 12 tahun kok. Nah niku Imam Syafi'i. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng Imam Syafi'i dikengken kali Imam Muslim Az-Zinji supados ngaos dumateng Imam Maliki. Maka dari itu Imam Muslim Az-Zinji perintah kali Imam Syafi'i supaya rawuh riyen mulih wonten teng griya nyuwun izin kali ibunipun Siti Fatimah. Itu sudah 5 tahun. Imam Syafi'i 5 tahun dereng ngate kondur. Lalu sekarang ning pondok kadang-kadang kondur, kadang-kadang baru berapa bulan pun kondur. Imam Syafi'i 5 tahun dereng nate kondur. Dari umur 10 tahun sampai umur 15 tahun dereng nate kondur. Lajeng Imam Syafi'i diperintah kali Kiai Muslim Az-Zinji supaya rawuh dumateng ibunipun Siti Fatimah sebab badhe ngaos dumateng Imam Maliki. Maka dari itu Imam Syafi'i melayu kemawon. Sebab Imam Syafi'i sing digawa rambutipun wonten wong klambimu siji tok, sarung ya siji tok niku Imam Syafi'i. Malah Imam Syafi'i nalikane kondur sing nyangoni Imam Muslim Az-Zinji. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng piyambake dugi wonten daleme saking kepengin kepanggih kali ibune mengetuk pintu secara keras. Ketika mengetuk pintu secara keras, ibunipun Siti Fatimah, siapa yang mengetuk pintu? Kula putranipun panjenengan. Wa kula kepengin panggih kali panjenengan, maka dari itu kula mengetuk pintu secara keras. Maka jawab Siti Fatimah, "Hai Syafi'i, kowe mengetuk pintu secara keras berarti belum mempunyai akhlakul karimah. Maka dari itu saya tidak akan menerima kamu pulang ke rumah selama belum punya akhlakul karimah." Imam Syafi'i mangkat malih, malah mboten kepanggih kali ibunipun inggih menika Siti Fatimah. Imam Syafi'i berangkat wonten ing Imam Maliki. Sehingga Imam Syafi'i mondok teng Imam Maliki, terus mondok wonten Irak, mondok wonten Mesir sampai 17 tahun Imam Syafi'i mboten kepanggih kali ibune. Lah niku ngaten lho mondok sedhelok mulih dereng napa-napa kepengin kawin. Lah niku pripun? Maka dari itu kalau bisa bagaimana mulihnya itu adalah lama sekali, jangan pulang-pulang, sehingga pulang-pulang sampun ngertos dumateng kitab-kitab ingkang ageng-ageng untuk persiapan yang akan datang. Sebab pondok pesantren kalau ingin baik, yaitu pondok pesantren, yaitu jangan pulang-pulang saja, betul langsung galak Kiai Idris mboten kondur-kondur. Imam Syafi'i sampai 17 tahun mboten nate kondurnya mulih sekali jadi.
Maka dari itu monggo para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, monggo sareng-sareng dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pondok pesantren mriki untuk umat masyarakat bangsa dan negara ini. Ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ikhwani minal abya wal mursalin wal uliya was salihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin usun ila Syabdul Qadir Jilani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila khatri jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng maca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pinggawen dosa setunggal, mugi-mugi pondok pesantren tambah ageng tambah besar untuk umat masyarakat bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 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 Rabbana taqabbal minna innaka antas Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna ka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna ka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa filan Baya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana Baya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana Mama daya wasi'al karami li khamsatun utufi biya karral waba il khatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utufi biya karral waba il khatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun utufi biha harral waba il khatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal Fatimah.